Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Calvert-Lewin raih Player of the Month. Calvert-Lewin meraih penghargaan bulanan untuk kali perdana setelah mencetak 5 gol di sepanjang September. 5 gol striker bertipe poacher itu membantu Everton memenangkan 3 laga pembuka musim di EPL untuk pertama kalinya sejak musim 1993-1994. Hasilnya, Calvert-Lewin dipanggil untuk kali pertama ke tim senior Inggris dan menandai debutnya dengan gol pembuka dalam kemenangan 3-0 atas Wales. Pemain berusia 23 tahun itu merupakan pemain Everton pertama yang mengklaim penghargaan bulanan EPL sejak Romelu Lukaku pada Maret 2017. Raih penghargaan manajer bulan ini, Ancelotti puji timnya. Carlo Ancelotti memenangi penghargaan Manager of the Month Premier League bulan ini. Don Carlo bersikap merendah kendati mendapatkan penghargaan. Ancelotti pun berharap laju kemenangan Everton terus lanjut. Saya sangat senang memenangi penghargaan ini. Saya kira ini merupakan pencapaian luar biasa untuk bulan ini. Saya harus berbagi dengan tim saya karena mereka sudah memulai musim dengan sangat baik, kata Ancelotti di situs Everton. Tatap derby Merseyside, Ancelotti sebut Everton sedang pede banget. Everton akan melawan Liverpool di lanjutan Liga Inggris. Menatap derby Merseyside, Carlo Ancelotti menyebut The Toffees sedang sangat percaya diri. Everton versus Liverpool berlangsung di Goodison Park. Pertandingan itu akan berlangsung Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Everton versus Liverpool ini juga menjadi pertemuan ke-9 antara Ancelotti dengan Jurgen Klopp. Rekor pertemuannya, Ancelotti menang 3 kali, imbang 2 kali, dan Klopp menang 3 kali. Ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi kami mempunyai kepercayaan diri. Ambisinya adalah untuk tetap berada di posisi teratas selama mungkin. Target kami adalah untuk kompetitif, dan pada akhir musim bisa lolos ke Eropa, kata Ancelotti. Bale ingin bawa Tottenham juara Liga Inggris. Agen Gareth Bale, Jonathan Bernat, membeberkan target pemainnya bersama Tottenham Hotspur. Ia pun secara tegas mengatakan bahwa Bale ingin membawa Tottenham menjuarai Liga Inggris. Bernat pun optimis target itu bisa dicapai oleh Bale, sebab ia mendapat bantuan besar dari para pemain lain di Tottenham yang begitu berkualitas dan juga pelatih yang dianggap sangat hebat. Ketangguhan Tottenham sendiri dinilai Bernat dapat terlihat jelas di sepanjang musim 2020-2021 ini. Wow, Camp Nou mau diperbesar hingga 100.000 kursi. Camp Nou saat ini memiliki kapasitas sebanyak 99.000 kursi. Jumlah tersebut menjadikan stadion yang telah berdiri sejak 1957 itu didaulat sebagai stadion terbesar di Eropa. Melansir Reuters, Barcelona rencananya ingin menambah lagi kapasitas kursi Camp Nou guna meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Tidak tanggung-tanggung, Camp Nou akan diperbesar hingga dapat menampung 100.500 penonton. Pihak Barcelona sudah menggandeng perusahaan Goldman Sachs sebagai mitra keuangan renovasi Camp Nou. Meski begitu, proyek yang dinamakan sebagai Espai Barca ini perlu mendapatkan dukungan suara dari para anggota klub. Matic harap pemain baru bantu Manchester United raih trofi. Selama bursa transfer musim panas, United mendatangkan gelandang Ajax, Donny van de Beek, bek kiri FC Porto, Alex Telles, dan Edinson Cavani dengan status bebas transfer. Manchester United juga mendapatkan pemain sayap, Facundo Pellistri, dan Amad Diallo dari Atlanta. Kedua penyerang sayap kanan itu berusia 18 tahun. Gelandang Manchester United, Matic, merespon kedatangan rekan barunya itu dengan positif. Dia berharap kelima wajah baru di Old Trafford itu bisa membantu United mendapatkan trofi. Pasalnya, Setan Merah belum memenangkan apapun selama 3 tahun. Wan-Bissaka isyaratkan berpaling dari Inggris ke Republik Kongo. Bintang Manchester United Aaron Wan-Bissaka memberi isyarat mengenai masa depan karir internasionalnya dengan menghilangkan bendera Inggris di bio Instagram dia, lalu menggantinya dengan bendera Republik Kongo.
Sang bek kanan memenuhi syarat untuk memperkuat kedua negara ini di level senior setelah dia bermain bagi masing-masing di tingkat tim muda. Lahir di Croydon, London, Wan-Bissaka mewakili Republik Kongo untuk jenjang U20 pada 2015 dan sempat bermain menghadapi Inggris U17 yang merupakan satu-satunya penampilan dia bagi Leopards. Liverpool disarankan lepas dua pemain ini. Legenda Liverpool, Phil Thompson, mengkritik keputusan The Reds yang menjual Ryan Brewster. Ia menilai seharusnya Jurgen Klopp melepas pemain yang bisa mendatangkan lebih banyak uang. Liverpool melepas striker berusia 20 tahun tersebut ke Sheffield United. Sang pemain dijual dengan nilai transfer 23,5 juta pound sterling. Thompson ingin Brewster tetap di Liverpool. Menurutnya, dua pemain yang dilego adalah Divock Origi dan Xherdan Shaqiri. Real Madrid ternyata ingin Dani Ceballos bertahan. Dani Ceballos mengungkapkan fakta bahwa Real Madrid tidak ingin meminjamkannya lagi ke Arsenal pada musim 2020-2021. Akan tetapi Ceballos mau kembali ke Arsenal sehingga Madrid pun mengalah dengan melepaskannya pergi. Ceballos mau balik ke Emirates Stadium karena Mikel Arteta. Sosok Arteta membuat Ceballos nyaman sebagai pemain maupun pribadi. Selain itu, peluang Ceballos bermain di Arsenal pun lebih besar daripada bersama Madrid. Memiliki waktu bermain yang banyak di klub akan memperbesar peluang Ceballos membela timnas Spanyol di Piala Eropa 2020 dan Olimpiade 2020. Oleh sebab itu, Ceballos enggan bertahan di Madrid dan lebih memilih bermain untuk Arsenal pada musim ini. Akhirnya, Zlatan Ibrahimovic sukses kalahkan virus corona. Bintang gek AC Milan Zlatan Ibrahimovic akhirnya mengumumkan bahwa dirinya telah pulih dari COVID-19 setelah tes terakhirnya menunjukkan hasil negatif. Zlatan Ibrahimovic mengabarkan mengenai kondisi terbaru dirinya lewat akun Twitter pribadinya. Anda sudah pulih. Otoritas kesehatan sudah memberitahu masa karantina sudah berakhir. Anda bisa keluar, tulis Ibrahimovic. Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi Milan yang akan melakoni laga derby della Madonnina melawan Inter Milan pada 17 Oktober mendatang. Corona meningkat di Munich, Bayern tunda kehadiran fans ke stadion. Bayern Munich harus menunda keinginan menghadirkan penonton ke stadion. Hal ini dikarenakan masih tingginya kasus COVID-19 di kota mereka. Bayern mengumumkan bahwa otoritas Munich belum memberikan izin bermain di hadapan penonton hingga 25 Oktober mendatang. Itu artinya masih ada dua pertandingan lagi yang harus dimainkan Thomas Müller dan kawan-kawan tanpa dihadiri supporter mereka, yakni laga melawan Atletico Madrid di Liga Champions pada 21 Oktober dan Eintracht Frankfurt di Bundesliga tanggal 24 Oktober. Bayern sendiri berharap mereka sudah bisa mengisi Allianz Arena dengan supporter di laga kandang mereka setelahnya, yakni saat menjamu Werder Bremen pada 21 November. Namun kepastian itu juga perlu menunggu kondisi perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Munich. Barcelona ternyata tak pernah tawar Lautaro Martinez. Agen Lautaro Martinez, Beto Yaku, mengungkapkan bahwa musim panas kemarin tak ada satupun tawaran konkret yang diajukan kepada Inter Milan untuk merekrut kliennya. Ia mengatakan semua yang ada di media cuma sekedar kabar buruk. Inter dikabarkan siap melepasnya asalkan klausul rilisnya ditebus penuh. Namun Barca keberatan dan dikabarkan berusaha mengajukan proposal tukar tambah pemain. Kontrak Lautaro Martinez dengan Inter Milan saat ini tersisa 3 tahun saja. Beto Yaku mengatakan saat ini pihak Inter belum membuka pembicaraan untuk memperpanjang masa kerja kliennya di Giuseppe Meazza. Milan ingin perpanjang kontrak Donnarumma, Raiola minta syarat ini. Gianluigi Donnarumma masih mendiskusikan kontrak barunya bersama AC Milan. Mino Raiola selaku agen sang pemain meminta ada satu klausul baru dalam kontrak kliennya. Sang super agen itu meminta agar Milan memasukkan nilai klausul pelepasan Donnarumma sebesar 30 juta euro andaikan Rossoneri gagal lolos ke Liga Champions di musim-musim mendatang. Klausul yang diminta Raiola itu diperkirakan sebagai cara agar Donnarumma tak terus-terusan berada di Milan apabila tim asuhan Stefano Pioli itu tak kunjung bisa bersaing di papan atas Liga Italia. Apalagi Donnarumma sepanjang karirnya juga belum pernah tampil di Liga Champions. Ronaldo dilaporkan marah-marah saat menolak dikarantina Juventus.
Setelah laga antara Juve dan Napoli dibatalkan, para pemain Juventus tetap diminta bertahan di G Hotel yang terletak tak jauh dari markas latihan mereka hingga Rabu 7 Oktober sebagai bentuk protokol pencegahan COVID-19. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Ronaldo bahkan sempat berbicara dengan nada tinggi di ruang ganti Juventus saat itu di depan rekan setimnya dan juga direksi klub. Ia menolak dikarantina hingga Rabu karena ia ingin tampil membela timnas Portugal. Ronaldo akhirnya memilih pulang dan tidur di rumah dan berangkat ke Portugal pada Senin 5 Oktober untuk bergabung bersama timnas. Langkah Ronaldo yang menolak karantina itu diikuti oleh beberapa rekannya di Juventus. Eriksen gerah duduk di bangku cadangan Inter Milan. Christian Eriksen frustasi dengan situasinya di Inter Milan. Eriksen menuntut agar dimainkan lebih sering di musim ini. Pelatih Antonio Conte memang baru sekali memainkan Eriksen sebagai starter di 3 pertandingan pertama Inter Milan di musim 2020-2021 ini. Aku tidak mau duduk di bangku cadangan sepanjang musim. Kuharap sih bukan niatan klub atau pelatih juga. Musim ini akan sibuk, ada banyak pertandingan dan aku mestinya bermain, ungkap Eriksen dilansir Daily Mail. Luis Enrique tak jamin posisi Busquets di Piala Eropa. Pelatih tim nasional Spanyol Luis Enrique mewanti-wanti Sergio Busquets. Sudah veteran, Busquets tetap bisa tergusur dari skuad Piala Eropa. Apalagi posisi Busquets sebagai starter juga berada di bawah ancaman gelandang Manchester City, Rodri. Enrique meminta gelandang Barcelona itu untuk menjaga level performa. Enrique tak bisa menutup mata pada usia Busquets yang sudah tidak muda lagi. Kalau dia mempertahankan levelnya selama 11 tahun terakhir, dia akan ke Piala Eropa. Kalau dia menurunkannya, kita lihat saja nanti, ujar Enrique seperti dilansir AS. Derby della Madonnina di antara bayang-bayang virus corona. Adanya eskalasi jumlah kasus virus corona di Liga Italia membayangi laga derby antara AC Milan kontra Inter Milan atau biasa dikenal dengan sebutan Derby della Madonnina dalam laga pekan keempat Liga Italia Sabtu 17 Oktober. Selain digelar tanpa kehadiran penonton, Derby della Madonnina kali ini diprediksi bakal lebih hambar. Pasalnya laga tersebut akan berlangsung di tengah kondisi tingginya jumlah kasus COVID-19 yang menjangkit para pemain Liga Italia. Bahkan pertandingan syarat gengsi itu terancam ditunda karena total 6 pemain AC Milan dan Inter Milan harus absen setelah dikonfirmasi positif virus corona. Ronald Koeman adalah penyelamat Lionel Messi dan Barcelona. Legenda AC Milan, Clarence Seedorf, menyebut Ronald Koeman sebagai sosok pelatih yang akan menyelamatkan Lionel Messi dan Barcelona. Clarence Seedorf mengungkapkan bahwa keputusan Barca memilih Koeman sebagai pelatih barunya merupakan hal yang tepat. Menurutnya, Koeman memiliki sejarah panjang bersama Barca, sehingga dia meyakini bahwa pelatih berusia 57 tahun itu akan menyelamatkan Blaugrana yang sedang terpuruk. Seedorf juga menyebut Koeman akan membuat Messi kembali ke performa terbaiknya setelah melewati masa-masa sulit di Barca. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!